Shalom anak-anak. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan materi minggu lalu, yaitu sekarang kita akan bahas persamaan trigonometri yang dapat diubah menjadi persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus, dan tangen. Kalau yang kemarin kan langsung ada bentuk kuadratnya, tetapi sekarang ada yang dirubah menjadi bentuk kuadrat. Nah, contoh seperti ini. Cos 2x sin x, cos 2x cos x, tangen kuadrat x, secant kuadrat x gitu ya. Ini. Nah, coba perhatikan cara merubahnya. Nah, sekarang dilihat. Cos 2x, kayaknya pernah Pak Agus berikan, itu kan dapat dirubah menjadi 3 rumus yang ada di sini. Bentar. Nah, ini. Cos 2x itu ada 3. Ini. Nah, pengubahannya menjadi seperti mana tadi? Area. Nah, untuk pakai ini atau pakai ini, kamu lihat temannya. Ya. Cos 2x temannya sin x, maka cos 2x ini dirubah yang ada sin kuadrat x-nya. Nah, ini berarti dirubah jadi ini, cos 2x-nya. Karena temannya sin x. Ya. Nah, jadi cos 2x-nya dirubah jadi ini. Berarti ini 1 min 2 sin kuadrat x tambah sin x min 1 itu diselesaikan. Jadinya ini. Yang kedua, cos 2x temennya cos x, separuhnya ya. Kalau 2x ini se-x, kalau ini 4x ini 2x. Bentar ya. Oh, berarti dirubah yang ada cos x-nya. Berarti dirubahnya menjadi cos 2x-nya dirubah jadi 2 cos kuadrat x min 1. Nah, ini nomor 2. Yang kedua ini. Karena temannya cos x. Bentar. Temannya cos x. Nah, jadi persamaannya ini. Sudah. Ini ada cos x. Ya. Ini ada juga cos x, cuman kuadrat. Ini dalam bentuk kuadrat. Nah, sekarang ini kok bisa seperti ini. Nah, ini dilihat dari sini. Kamu perhatikan. Bentar mana ya? Dari identitas trigonometri. Dari identitas trigonometri. Bahwa sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu sama dengan 1. Sini ya. Bahwa identitas trigonometri sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kayaknya pernah diberikan Pak Agus pertemuan yang lalu. Nah, terus ini. Kenapa kok ketemu ini? Nah, maka sin kuadrat x tambah cos kuadrat x sama dengan 1. Kalau semua dibagi dengan cos x, berarti kan jadinya kan tangan kuadrat x ya plus 1 sama dengan 1 per secant kuadrat x. Nah, ini kan secant kuadrat x. Ini 1 plus tangen kuadrat x. Ya. Jadi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1 kan. Itu semua dibagi cos kuadrat x, berarti sin kuadrat x bagi cos kuadrat x kan tangen kuadrat x. Yang cos kuadrat x tambah cos dibagi cos kuadrat x kan 1 sama dengan 1 per cos kuadrat x. Nah, 1 per cos kuadrat x kan secant kuadrat x. Maka secant kuadrat x adalah 1 ditambah tangen kuadrat x. Maka secant kuadrat x ini sendiri diganti ini. Ya. Lalu semua dikalikan setengah, berarti ini setengah ini. Nanti digabung jadi 1. 1 ditambah setengah 3 per 2 tangen kuadrat x. Setengah dengan min 1 adalah min setengah. Min setengah ke kanan jadinya setengah. 2-nya dihilangkan. Berarti 3 tangen kuadrat x sama dengan 1. Maka tangen kuadrat x sama dengan 1 per 3. Itu kalau diselesaikan. Ini ya. Ini. Sin x seper cos x sama sin x, atau cos x sama dengan seper sin x dibalik sama aja. Secant x seper cos x seper secant x sama saja gitu ya. Nah, ini yang digunakan ya. Kalau sin 2x, 2 sin x cos x, perhatikan ya. Kalau 2x ininya separuhnya. Nah, ini tetap 2. Demikian juga ini, 2x ini separuhnya. Kalau ini 4x ya, ini 2x, ini 6x ya, ini 3x. Pokoknya separuhnya di sini ya. Nah, contoh soal ini. Kemudian dalam interval untuk ini. Nah, ini. Nah, sekarang perhatikan. Cara penyelesaiannya seperti kemarin ya, sama ya.
Kamu perhatikan ini. Cos 2x temennya sin x, maka dirubah yang ada sinnya. 1 min 2 sin kuadrat x ini. Ini kan tetap. Terus min 2 gabung ini, min 2 sin kuadrat x, terus min 3 sin x, 1 dengan min 1 hilang ya. 1 dengan min 1 kan 0, tinggal ini. Nah, maka dibuat gini. Sin x kali berapa? Ada min 2 sin kuadrat x kali min 2 sin x. Sin x kali berapa? Ada min 3 sin x kali min 3. Maka pemfaktorannya adalah sin x sama dengan 0 atau min 2 sin min 2 sin x ya. Min 2 sin x min 3 sama dengan 0. Sehingga sin x sama dengan min 3 per 2. Nah, perhatikan sekarang. Untuk sin x sama dengan min 3 per 2 tidak ada penyelesaian karena untuk sin x cos x ada penyelesaian kalau di sininya antara min 1 sampai 1. Kalau di bawah min 1 atau di atasnya 1 tidak ada penyelesaian. Karena ini di bawahnya min 1 berarti yang ini tidak ada penyelesaian. Berarti yang ini saja. Sin x sama dengan 0. Sin berapa yang menghasilkan 0 adalah 0. Maka x sama dengan 0. Ada dua cara kan ya. X sama dengan 0 plus k kali 360 atau x 180 min alfa berarti min 0. Nah, berarti kita mengerjakan dua cara. Pakai yang ini sama pakai yang ini. K0 dimasukkan di sini dihitung 0. K1 360. K2 tidak memenuhi karena yang diminta tadi berapa? Antara 0 sampai 360. Selesai. Pakai cara yang kedua. Pakai ini. K0 180, K1 sudah tidak memenuhi, berarti HP-nya adalah 0 180 sama 360 derajat. Yang ini tadi nggak memenuhi karena nilainya di bawah min 1 dan di atas 1 tidak mempunyai penyelesaian. Contoh kedua nih, cos 2x min 3 cos x plus 2 sama dengan 0. Nah, lihat temannya. Oh, temannya cos x, berarti merubahnya ini yang ada cosnya ini 2 cos kuadrat x min 1 min 3 cos x tambah 2 sama dengan 0 ya sudah. Nah, ini difaktorkan dikali ada 2 kali 1 berarti cari dua buah bilangan dikali ada 2 dijumlah ada min 3. Isinya di sini tetap sama nih. Kalau 2 cos ya 2 cos x, 2 cos x ini juga 2 cos x. Bilangannya berapa? Dijumlah dikali ada 2 dikali ada min 3 adalah min 2 dan min 1. Nah, berarti yang pertama ini sama dengan 0, maka cos x sama dengan 1. Yang berikutnya 2 cos x min 1 sama dengan 0, berarti cos x sama dengan setengah. Nah, berarti ini cos x sama dengan 1. Cos berapa yang nilainya 1? Cos 0. Maka ini sehingga 0 ya. Ini 0 sama min 0. Min 0 kan juga 0 ya. Nah, tadi kita ngerjakan satu saja. Ini 0. Berarti 0 derajat. Kalau K0 0, kalau K1 360. Karena kita satu aja karena di sininya kan sama-sama 0. Ini kan min 0 kan. Supaya kamu ngerti aja kan alfa dengan min alfa. Kalau 0 dengan 0 kan sama aja. Jadi kita ngerjakan satu saja. Ya. K00, K1 360. Terus cara kedua cos X yang nilai setengah berapa? Cos 60. Berarti ini 60 sama min 60. Yang 60 K0 memenuhi, K1 tidak memenuhi. Yang ini yang kedua K0 tidak memenuhi, K1 memenuhi ya. 300 berarti HP-nya ini 0, 60, 300 sama 360 itu ya. Jadi kalau cara pengerjaannya sudah dipelajari beberapa minggu yang lalu. Ini kalau bentuknya beda. Nah, sekarang lihat. Kok nggak ada yang seperti A sama B? Ada 2 cos kuadrat X tambah sin kuadrat X tambah cos X min 3. Nah, berarti 2 cos kuadrat X berarti ada cos kuadrat X sebanyak 2. Ini dipisah. Ini sama ini. Ya. Ini miliknya ini. Terus ditambah sin kuadrat X plus cos X min 3. Nah, lihat ini. Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama dengan 1. Itu disebut identitas trigonometri yang disebutkan Pak Agus tadi ya. Nah, ini ganti 1.
karena ini sama dengan 1, tapi ini bisa diganti. Jadi kalau ditulis bagus misalnya begini ya. Bentar. Nah, bentar ya. Nah, ini sama dengan 1. Ini kalau dibagi tadi, dibagi cos kuadrat X kan ini 1, ini tangan kuadrat X, ini secant kuadrat X. Berarti secant kuadrat X tadi 1 plus tangan kuadrat X, seperti yang tadi soal yang contoh yang di atas tadi ya. Nah, terus sudah lanjut ke sini. Ini kan bernilai 1. Berarti gabung sama ini, berarti min 2. Berarti ada 2, ada apa? Kuadrat cos kuadrat X tambah cos X min 2. Terus dibikin cos X dikali ada min 2, dua buah bilangan dikali ada min 2. Kan min 2 kali 1 kan min 2. Di jumlah ada 1, di sini kan 1. Berarti bilangannya adalah plus 2 dengan min 1. Nah, berarti ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Lihat. Ini tidak punya penyelesaian karena apa? Dia di bawahnya min 1. Berarti cos X sama dengan min 2 tidak ada penyelesaian. Berarti kita hanya menyelesaikan yang ini. Cos X sama dengan 1. Cos berapa yang nilainya 1 adalah cos 0. Maka dia 0 ini ya. 0 ya. Nah, ini 0 lagi. Sama seperti yang tadi. HP-nya hanya 0 derajat dan 360 derajat. Udah ya. Nah, jadi untuk tak saya ulangi lagi. Persamaan trigonometri ini dapat diubah menjadi bilangan kuadrat. Ya, seperti itu cara mengerjakannya. Pasti ini ada beda ya. Ada beda separuhnya di sini dengan di sini yang umum ya. Nah, ini dari tadi, dari identitas trigonometri dibagi cos kuadrat X jadinya ini mengandung tangen. Kalau di sini kok tangen kuadrat berarti dibagi dengan sin. Berarti kosekan kuadrat X sama dengan 1, kosekan kuadrat X sama dengan 1 ditambah kotangen kuadrat X, menyesuaikan dengan temannya. Seperti ini kan? Temannya cos X, berarti ini dirubah yang ada cosnya. Temannya sin X dirubah yang ada sinnya. Udah ya, jadi sudah ada contoh. Banyak contoh tadi. Nanti kalian bisa dilihat lagi ya, ini tadi. Cara merubahnya. Rumus-rumus yang biasanya digunakan ini. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya ini tadi ya, sudah dibahas. Bagus. Udah kamu pelajari ya. Diulang-ulang kalau nggak ngerti yang niat itu. Nah, nanti soal saya kirim lewat WA atau lewat GCR aja atau lewat WA ya. Oke, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.